Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya berterima kasih pada Tuhan bisa ada di sini. Saya berterima kasih sama Bapak Gembala dan Ibu. Ya, puji Tuhan bisa ada pelayanan di tempat ini. Kita mau lihat firman Tuhan di Lukas 24. Buka Alkitab Anda di Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 11. Ya, sudah temukan? Balas saya, katakan amin. Oke, sudah ditampilkan di sini. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata pada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka, memberitahukannya kepada rasul-rasul. 11. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya pada perempuan-perempuan itu. Bapak Ibu terkasih, dari ayat pasal 24 ayat 1 tadi kita sudah membaca, menyimak. Di sini berkata, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan bagi mereka. Di pasal 24 ayat 10 dijelaskan bahwa perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan juga ada perempuan-perempuan yang lain bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu terkasih, di momen Paskah ini saya mau menceritakan pada Bapak Ibu terkasih satu hal yang Tuhan taruh di hati saya sebelum saya sampai di sini. Di pagi hari saya berdoa apa yang Tuhan mau sampaikan di tempat ini, yaitu begini. Bapak Ibu terkasih kan sudah tahu tentang Paskah kemarin, Jumat Agung dan sebagainya. Bapak Ibu terkasih, yang pertama saya mau ngomong gini. Bapak Ibu terkasih, sekian tahun kita merayakan Paskah. Saya khususnya pada saat ini ada di posisi di daerah Batu Ampar, semua yang lihat ini. Saya mau berkata begini, Bapak Ibu terkasih. Yang pertama gini, Bapak Ibu lihat bahwa mereka ini waktu melihat kubur itu kosong, mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Lalu di pasal 24 ayat 4 dikatakan ada dua orang memakai pakaian berkilau-kilauan. Lalu singkat cerita, orang itu ngomong, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit." Lalu singkat cerita, baru mereka ingat. Gini Bapak Ibu terkasih, sekian lama kita menjadi orang percaya pada Tuhan. Mungkin ini kesannya biasa ya, tapi saya mau mengingatkan hal pertama ini, yaitu begini Bapak Ibu terkasih. Anda waktu pertama kali menjadi Kristen, pastinya ada sesuatu yang membawa Anda menjadi Kristen. Amin. Amin. Baru QT yang udah
letoyo. Ya, semangat ya. Ini kan GBI. Oh, semangat jemaatnya. Amin. Ya, dia bilang, oh saya sudah lonyin. Enggak. Dalam nama Yesus tetap semangat. Ya, enggak ada lonyin. Ya, saya saja dari kemarin dari Tobuali, Sungai Liat, balik lagi Pingkong, nanti habis nih pulang lagi ke Jakarta. Saya tetap semangat. Jemaat harus semangat dengan pesan Paskah ini. Gini, Bapak Ibu terkasih, ada sesuatu yang Anda lihat dalam hidup Anda, yaitu Anda lihat apa yang Yesus lakukan dalam hidup Anda, membuat Anda hari ini menjadi Kristen. Saya yakin itu pasti. Saya dalam diri saya juga ada. Yang berikutnya masih di hal yang satu, begini. Ada juga yang Anda rasakan, ada sebuah perbedaan, perubahan dalam diri Anda ketika Anda bertemu dengan Yesus. Amin. Dan berikutnya juga ada hal-hal yang Anda alami membuat hari ini Anda menjadi Kristen. Nah, ini perempuan-perempuan ini kan melihat, merasakan, dan mengalami. Saya belum pada inti pembahasan saya, masih awal. Bapak Ibu terkasih, itu hal penting loh. Jangan sampai hilang dari hidup Anda. Sehingga kalau Anda hari ini ke gereja, Anda nggak akan terpaksa ke gereja. Karena Anda sudah melihat, Anda sudah merasakan, Anda sudah mengalami. Itu menjadi sebuah motivasi mendrive Anda, mendorong Anda untuk masuk ke gereja. Itu menjadi sebuah motivasi untuk Anda mau bangun pagi mencari Tuhan. Bangun pagi mencari Tuhan. Bukan bangun pagi sibuk kerja. Saya lihat kita orang Tongin ini, kalau bangun pagi ya dipikirkan apa di otaknya? Kerja, kerja, kerja. Nggak ada Tuhan kah? Kerja nggak ada masalah. Pak, Bu, aceh aku, kerja tuh nggak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah pikiranmu tidak so konsen mau mikirin Tuhan dulu. Yang benar adalah Matius 6:33, Tuhan dulu baru kerjaan. Tapi kita itu seringkali yang ditukar, kerja dulu baru Tuhan. Tuhan kalau nanti aku mudah mentok, kena masalah ini, kena sakit ini, kena kecelakaan ini, baru dia ingat. Seperti orang ini, baru dia ingat ketika diingatin oleh malaikat, baru ingat kata Yesus. Yang bagus itu tetap ingat, nggak usah diingatin. Ada amin. Masih hot-hot. Kalau bahasa Singkawang, hot-hot tuh leto-leto ya. Nggak tahu bahasa sini apa. Kedua, gini. Bapak Ibu perhatikan, 3 orang namanya seperti itu. Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus. Mereka dicatat di Alkitab pasal 24 ayat 1. Pagi-pagi benar. Dan saya melihat bagaimana di Markus pasal 16 ayat 1 juga sama diceritakan mereka pagi-pagi. Dan di Markus pasal 16 ayat 2 itu sangat detail. Di Inggrisnya saya catat di sini. And very early in the morning. Dan sangat pagi. Di pagi fokusnya dia cari Tuhan. Tadi kan saya sudah bilang. Yang kedua gini. Pak, Bu, kalau Anda sudah melihat, merasakan dan mengalami. Yang kedua adalah, ini inti pembahasan saya. Kita harus memberitakan kebangkitannya. Banyak orang kurang respon, kurang suka. Tapi mau nggak mau loh Pak, Bu. Saya kalau punya sesuatu yang baik dalam diri saya nggak akan menahan mulut saya untuk berkata dan menceritakan. Kalau saya ada di sebuah toko,
Katakan toko elektronik. Ada orang ikut sama saya, namanya pedagang, dia pasti bilang semua barangnya bagus. Tapi yang saya sudah melihat, merasakan dan mengalami, saya kan tahu mana barangnya bagus, mana yang jelek. Ada orang-orang di samping saya. Oh, pedagang kan pasti bilang, oh ini bagus, padahal jelek. Oh ini bagus, padahal jelek. Saya ini punya pilihan untuk tutup mulut saya dan membiarkan dia beli yang barang jelek, atau saya kasih tahu dia, ini barang jelek. Aku ini jangan sembarang ngomong, bilang barang jelek. Saya akan ngomong, saya pernah beli dan saya pakai setengah tahun udah rusak, jebol. Sampai sini sudah nangkap? Saya belum masuk pembahasan saya ini. Kalau ada orang-orang hari ini di sekeliling saya, dia nggak tahu tentang Yesus, tapi saya sudah tahu tentang Yesus. Saya sudah melihat bertahun-tahun apa yang dia kerjakan dalam hidup saya. Saya sudah merasakan kuasanya yang besar dan dahsyat. Dan saya adalah orang yang mengalami itu. Orang tersebut masa saya diamkan, yang di sekeliling saya yang masih bingung dan nggak tahu arah hidup mau kemana, yang nggak tahu penyakitnya bertahun-tahun dia alami, harus kemana setelah itu karena ke rumah sakit pun nggak sembuh, yang bertahun-tahun hidup kemiskinan dan kebodohan. Masa juga kita cuma bilang kasihan ya? Saya mau bilang, kamu ada orang yang paling tidak punya belas kasihan. Kalau kamu punya belas kasihan, jangan cuma bilang kasihan ya. Bertindak dong. Bertindak dong. Saya kalau lihat orang di jalan janbong, masa saya cuma bilang janbong ya, ayo janbong, itu akiu itu ya. Kalau di Singkawang jangan panggil akiu, dia bilang siapa akiumu? Nah, Singkawang panggilnya asu. Nah, beda ya, di sini panggil akiu, sana jangan panggil akiu. Memang siapa akiumu? Asu. Mau sini panggil asu, orang nggak bingung. Ya, kalau kamu lihat orang susah, Tuhan bilang kamu harus bertindak baru kau punya kasih. Kamu berpikir kamu menahan berita itu, kamu sebenarnya sedang membuat Roh Kudus tidak bisa bekerja dalam dirimu. Kau menahan itu. Saya tidak akan bisa kalau di dalam setiap penginjilan saya melihat orang-orang seperti itu, saya menahannya. Bapak Ibu tahu nggak? Kita sering ngomong dan nyanyi di lagu bahwa kita ada bejana. Amin. Bejana itu adalah dia punya tuan, dan tuannya yang bisa pakai dia. Kalau kamu namakan dirimu bejana, tapi kamu nggak mau diatur, kamu nggak mau dipakai, nggak cocok tuh kata kamu bejana. Kalau kamu bejana, mau diapain pun kamu harus siap. Kalau Tuhan hari ini pada kebangkitannya, hari Paskah momen ini, Tuhan mau kita itu beritakan kebangkitannya. Pertama, kan kamu sudah melihat, kamu sudah merasakan, kamu sudah mengalami. Terus mau apa lagi? Tuhan bilang kamu nggak cukup kamu tahu sendiri. Kamu harus beritakan seperti 3 orang ini. Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus. Dia waktu lihat itu semua kejadian, dia nggak diam. Karena dia saking happy, sukacita, dia lari, dia pergi, ceritakan sama rasul-rasul. Bapak Ibu bertanya, kenapa rasul-rasul nggak kasih lihat dulu? Kalau Bapak Ibu lihat,
Markus pasal 16 ayat 9. Di situ dikatakan, pertama kali Yesus menampakkan diri adalah pada perempuan-perempuan ini, salah satunya adalah Maria Magdalena. Pagi-pagi dikasih tampak. Saya emang nggak usah heran Pak Bu, kalau Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena. Karena dari sepanjang peristiwa, ini orang adalah orang punya kasih sama Tuhan. Saya boleh bilang, orang ini punya kasihnya sama Tuhan tuh luar biasa. Dari cara dia berkorban, cara dia memberi pada Tuhan, cara dia mengasihi Tuhan, pagi-pagi udah ke kuburan dan gimana-gimana. Itu kan terlihat siapa dia sebenarnya. Saya nggak heran kalau Yesus menyatakan diri pertama kali dia kasih lihat itu dia. Markus pasal 16 ayat 9 dicatat begitu. Maksudnya dicatat bahwa Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena, tidak pada rasul-rasul dulu. Lalu orang-orang itu setelah dia lihat Yesus bangkit, dia nggak berdiam diri, dia membawa dirinya untuk memberitakan pada semua murid-murid yang lain. Bapak Ibu tahu, kalau kita hari ini Kristen, kita baca semua kisah ini, kita nggak pada zaman dahulu, waktu mereka sedang mengalami Yesus bangkit. Sebentar, saya ajak kita berpikir ke arah masa lalu. Pastinya orang-orang semua ini lagi bimbang, lagi bingung. Kuburan kosong, Yesus nggak ada, kemana ini? Bahkan Maria Magdalena ketemu dengan malaikat. Dia bilang, Tuhanku hilang. Kok kamu tahu di mana tempatnya? Tunjukkan buat aku, dan sebagainya. Di situ kan dijelaskan bahwa inilah apa yang sedang mereka alami waktu itu. Nah, seperti kayak kita sekarang, kita sudah tahu endingnya. Yesus memang bangkit. Pak, Bu, gini, beritakan kebangkitan Yesus pada siapapun. Ceritakan bagaimana Tuhan mengubah hidup Anda. Bagaimana Tuhan mengubah hidup Anda. Ceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosamu. Ceritakan bagaimana dia bisa hari ini membawa kamu keluar dari masalah keuangan, hutang, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah sakit penyakit. Dan kemudian sekarang Anda sudah pada posisi sudah pulih. Beritakan itu kepada semua orang. Bapak Ibu, saya akan baca satu ayat. Lukas pasal 24 ayat 47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. 49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu dipelengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Amin. Bapak Ibu paham nggak itu? Itu adalah pesan Tuhan bahwa kita disuruh menyampaikan berita itu ke segala bangsa. Dan dikatakan mulai, Yesus katakan mulai dari Yerusalem. Yerusalem adalah tempat yang terdekat. Gak usah ngomong skala bangsa. Aceh aku, Bapak Ibu, mungkin kapasitas saya tidak seperti saya. Saya dari pulau ke pulau, karena saya memang penginjil. Itu sudah panggilan saya. Yesus berkata, mulai dari Yerusalem. Yerusalem,
tempat Anda sekitar, lingkungan Anda, keluarga Anda, cingin Anda, semua. Tuhan mau Anda beritakan tentang Dia. Bukan setiap hari beritakan gosip. Ni mau kecak saudin du yang tahu. Ya, tak usah. Kita fokus dengan berita sukacita. Kita fokus yang mulutnya Tuhan kasih mulut kita untuk kita beritakan kebangkitannya. Amin. Kita diberi mulut untuk bersaksi pada sesama, membawa jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Tuhan. Tadi kan saya sudah bilang, saya balik lagi ke awal. Bapak Ibu masa nggak punya rasa belas kasihan? Kau lihat orang sakit-sakitan sudah mau isi gitu, mau mati nggak mati. Lalu Anda nggak punya kasih untuk beritakan pada dia, Tuhan sanggup menyembuhkan dia, sanggup mengampuni dosa-dosa dia. Anda tahu dia ini orang banyak dosa, banyak kejahatan yang dia lakukan. Masa nggak punya? Saya percaya Roh Kudus itu ada dalam setiap kita. Kita lihat orang-orang begitu, kita nggak akan tahan, Pak Ibu, untuk kasih tahu dia bagaimana Yesus mati untuk menebus dosa kita. Kemudian Yesus bangkit mengalahkan maut, sehingga di dalam Dia ada jaminan hidup, ada jaminan pengampunan dosa, hidup disucikan, dipulihkan, dan ada jaminan tempat dan kerajaannya di surga. Masa kita nggak punya? Saya percaya pasti ada. Tuhan hari-hari ini mau Dia pakai sebagai bejananya untuk bergerak. Mulai dari mana? Yerusalem. Mulai dari lingkungan sekitarmu. Mulai dari mana kamu tinggal dan kakimu berinjak. Mulai dari situ, kau sampaikan. Ada orang cuma beraninya begini, Pak Bu. Sepanjang hidupnya dia cuma berani di kamar dan berdoa dan berpuasa. Saya namakan orang itu tidak berani. Kalau kamu berani, kau datang keluar ke rumahnya, kau beritakan tuh kasih buat dia. Saya punya seorang kawan, dia agama keyakinan lain, orang yang baik sekali, nggak pernah curangin orang Tongyen, teman SMP. Tapi sayang, dia nggak kenal Kristus. Satu titik, kami duduk berdua. Saya nggak tahan. Saya ngomong, namanya si A. Si A, saya tahu kamu sering berbuat baik dan kamu melakukan itu mendapatkan dengan harapan kau dapat amal dan sebagainya. Kamu kurang satu loh si A. Cuma apa? Kau kurang Tuhan yang hidup, Yesus. Dia diam. Tuhan itu yang kamu butuhkan hidup kamu. Kita orang Tongyen di Singkawang zaman dulu itu Kristen tuh dikit, ya. Saya kasih tahu Bapak Ibu terkasih, di akhir hidup dia, si A ini ada di ranjang rumah sakit. Saya sedih lihat dia, penyakit menggerogoti hidup dia. Saya bilang sama si A, saya mau berdoa buat kamu, boleh nggak? Boleh. Saya berdoa buat dia, nggak pernah saya lupa. Meskipun pada akhirnya dia nggak sembuh, meninggal, sudah. Setidaknya saya sudah ngomong. Orang tuh mau respon apa, saya nggak peduli. Ini yang ketiga saya mau bahas. Gini, waktu di Lukas pasal 24 ayat 11 dikatakan gini,
Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya pada perempuan-perempuan itu. Ketika kamu sudah beritakan kebangkitan dia, sudah ceritakan apa yang Yesus lakukan dalam hidup Anda dan sebagainya, orang yang mendengar, orang yang kamu beritakan itu, orang yang kamu bersaksi itu, tidak percaya dan sebagainya. Saya mau berkata begini, Bapak Ibu terkasih, gak usah pusing. Tugasmu adalah memberita. Roh Kudus yang akan bekerja. Jangan mengatur Roh Kudus. Biarkan Tuhan yang akan menjamah. Kamu nggak bisa maksa orang. Hanya Tuhan yang bisa menjamah dan mengubahkan orang. Bapak Ibu tahu, ya di depan ini, saya dari kecil, saya mungkin nggak pernah cerita sama Bapak Ibu terkasih. Dari berapa tahun yang lalu saya di sini. Tadi Pak Gem tanya saya, waktu gereja baru ini sudah pernah belum? Ya, mungkin Pak Gem kan sudah banyak hal, dia udah lupa. Saya bilang, sudah Pak Gem, udah 2 kali, ini ketiga kali sini. Pertama kali saya ada di rumah seberang, ya kan? Saya mungkin udah cerita. Waktu saya dulu, jadi dari kecil sampai dengan SMP, kelas 1, sampai kelas 2, kelas 2, saya dipindahkan ke Jakarta karena saya nakal. Lalu, saya dari SMP, SD, saya punya iman sudah merorot. Dulu sekolah minggu, mama saya itu guru-guru sekolah minggu, dia di atasnya. Jadi dia mengepalai sekolah minggu. Jadi sekolah minggu di gereja sana tuh banyak sekali. Itu ratusan, kelasnya itu banyak, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, banyak pokoknya. Saya masih ingat dengan betul, mama saya sibuk sana kemari gitu loh. Jadi guru-guru sekolah minggunya sering datang melapor, ini ada masalah ini, masalah itu dan sebagainya. Saya ingat itu. Jadi saya adalah orang yang memberontak dari keluarga dan Tuhan. Dan saya itu jauh. Pergumulan orang tua saya, khususnya mama saya adalah, ini anaknya, ini murtad, pergi jauh dari jalan Tuhan. Jadi dia suka cerita, dia punya keluhan itu kepada pendeta. Dia suka cerita kepada rekan sesama pelayanan dia yang di gereja itu, bahwa ini anaknya ini sudah merokok, rambut panjang, sudah mabuk, dan sebagainya, hidupnya gak benar. Saya ingat sekali saya pernah ketemu dengan rekan mama saya di kapal. Dia tanya, namanya saya kan Amen. Hei Amen loh, sambil gini, kan gak enak saya. Siapa Amen? Saya bilang, sampai begini, siapa Amen? Gak kenal. Ya, sampai begitu. Pulang dia lapor sama mama saya ketemu dia di kapal di Tanjung Priuk, mau pulang ke Kuntian. Dia nggak mau ngaku saya dan sebagainya. Mama saya itu sedih, mama saya setiap hari pikiran dan sebagainya. Sudah banyak orang mencoba menarik saya kembali, tidak bisa. Tapi mama saya bertahun-tahun, lebih dari 3-4 tahun sampai 5 tahun, lebih dari itu mama saya selalu berdoa buat saya. Doanya tidak pernah berubah, supaya saya bertobat dan kembali pada Tuhan. Pada akhirnya saya mau mengakui bahwa memang mama saya punya doa, Tuhan jawab. Makanya saya ada hari ini di sini. Kalau tidak mungkin saya sudah ditembak mati oleh polisi. Sesimpel itu aja. Bapak Ibu, jangan menyerah. Apapun yang kamu hari ini Tuhan suruh kamu lakukan, suruh kamu berdoa, suruh kamu memberitakan kebangkitan Dia, jangan punya sifat gampang menyerah. Mungkin Tuhan masih mau Anda sekali lagi pergi ke sana. Pak, Bu, itu bukan masalah memaksakan orang untuk percaya Yesus. Tadi saya sudah bilang, kalau kamu tahu itu barang jelek, kamu sudah ngalamin, kamu beli, kamu udah ketipu dan sebagainya. Pasti kalau orang lain mau beli lagi, kamu udah pernah merasakan, kamu udah tahu, kamu udah punya pengalaman. Masa iya kamu biarkan dia beli juga kena tipu? Ini Tuhan, bukan barang. Ini Tuhan yang bangkit.
Ini Tuhan yang kamu rasakan dalam hidup saya, dalam hidup Anda, mengubahkan Anda. Pak, Bu, saya tutup khotbah saya begini. Sambil nanti video boleh disiapkan begini. Saya dalam hidup saya bisa berkhotbah bukan pakai teori, Pak, Bu. Dengar baik, bukan pakai teori. Alkitab saya kuasai. Saya nak cerita, waktu di sekolah minggu, saya selalu juara, tidak ada yang bisa ngalangin saya. Sekolah minggu loh, juara terus. Semua hadiah nomor 1 saya yang dapat. Bukan karena mama saya bocorkan rahasia pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, tapi kenapa? Saya itu kalau soal kitab, saya tahu dan saya sangat cepat. Saya hafal. Tapi kan saya ngalami. Pak, Bu, saya bilang paling penting adalah Anda membaca Alkitabmu dan Anda mengalaminya. Sehingga kalau kamu mengalami, kamu bisa percaya diri seperti kayak saya, ngomong ini. Bukan katanya. Bukan supaya jemaat terpengaruh. Maaf, saya nggak mempengaruhi jemaat. Saya di sini sedang memberitakan kebenaran. Saya memberitakan pengalaman saya bersama dengan Kristus, bersama dengan Roh Kudus, bagaimana Dia ada dalam hidup saya, mengubah hidup saya, dan membuat saya mengalami kebangkitan kuasa Dia yang dahsyat itu. Saya kadang-kadang lihat banyak orang-orang Kristen, kasihan, dia harus mengalami itu. Dia harus mengalami apa yang dia baca, apa yang dia dengar dari hamba Tuhan. Saya rindu jemaat di tempat ini. Anda pulang dari tempat ini, pasca ini 2025, Anda mengalami kuasa Dia. Itu paling penting. Jangan apa katanya. Oh tidak. Jangan sampai pada titik apa kata orang, apa kata pendeta. Oh tidak. Kamu harus mengalami. Kalau kamu belum mengalami, sayang. Saya mau bilang, saya orang nggak kerja. Saya full time melayani Tuhan. Saya lepaskan pekerjaan saya. Tapi saya punya prinsip begini. Saya sering ngomong sama istri saya gini. Saya bilang sama dia gini. Saya tuh nggak menghakimi orang. Tapi saya punya prinsip begini. Kalau saya sungguh-sungguh sama Tuhan, saya nggak akan kelaparan. Bapak lihatlah dari ujung kaki sampai ke atas. Mana ada tampang kelaparan? Ada. Saya dari zaman dahulu kala di Singkawang, saya lihat banyak hamba Tuhan yang susah ada seminar. Saya sudah lihat itu semua. Dan saya bilang sama Tuhan, saya tidak mau ikuti jejak orang gitu. Sombong, Pak. Bukan. Saya belajar dari kegagalan orang. Saya belajar dari kegagalan orang. Saya punya prinsip, kalau kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, hidupmu nggak akan kekurangan. Jemaat juga harus tahu, Kristus mati bukan cuma menebus kesalahan Anda dan dosa Anda yang banyak. Kristus mati, itu mahkota duri yang dia pakai itu adalah kelihatan di Kejadian. Semak duri itu yang akan dihasilkan oleh Adam dan Hawa, itu melambangkan kutuk kemiskinan. Tuhan sudah pakai itu. Hari ini kau sudah mengalami, sudah mendengar firman ini. Tuhan tidak mau kita hidup dalam kemiskinan. Tuhan tidak mau kita hidup dalam kesusahan. Cuma Bapak Ibu juga harus tahu satu hal. Ketika firman Tuhan berkata, berilah, maka kamu akan diberi. Kita ini harus turut taat. Gereja ngomong lagi. Enggak. Saya kasih tahu Bapak Ibu terkasih.
Saya ini hamba Tuhan, saya keliling kemana-mana. Bapak Ibu boleh percaya nggak percaya, banyak orang menertawakan Kalimantan Barat. Tapi sebenarnya saya mau bilang, kekristenan situ sangat maju. Di pedalaman. Saya nggak temukan ada di pulau, maaf kata, saya nggak temukan di pulau yang lain di mana saya bisa KKR dari Senen sampai ke Senen. Berarti kan Bapak bisa menilai, khususnya hamba Tuhan bisa menilai, apa respon jemaat terhadap KKR dan firman Tuhan. Kalau sampai Senin aja dia mau datang, Selasa dia mau datang, Rabu dia mau datang, Kamis dia mau datang, Jumat dia mau datang, tidak cuma Sabtu dan Minggu. Itu antusiasnya sangat tinggi. Berarti Bapak bisa tahu, Ibu bisa tahu bahwa mereka itu sangat perlu Tuhan. Saya nggak heran kalau ini sembuh, ini diberkati. Saya nggak heran. Justru sekarang saya melihat orang-orang Bangka pergi ke sana. Cari apa? Cari batu pasir mengandung besi, cari apa? Hasil tambang, apa resminya? Banyak sekarang orang Bangka terbang ke sana. Ya, saya melihat tempat itu bagaimana Tuhan ubahkan. Satu lagi daerah, Manado. Kalau Bapak ada di kampung-kampung Manado, Bapak akan lihat itu rumahnya, aduh, jambong tuh, itu masih belum diplester tuh rumah, masih bata-bata, susun-susun begitu. Tetapi orang-orangnya kalau datang ke gereja, hasil kebunnya, luinya, semua dia berani dia taruh. Dikasih buat gembalanya, dikasih buat gereja. Dia ketemu dengan saya. Kalau Bapak Ibu berpikir kan gini, orang kan bisa menilai kan. Ini aku ciului, jangan maupun kilui, antoi gitu. Itu kata Anda, tidak berlaku di sana. Dia lihat hamba Tuhan, nenek-nenek, oh gigi udah ompong-ompong gitu. Yang saya nggak mengerti adalah mereka ternyata pelaku firman. Dia kasih lui, dia berkati semuanya. Saya nggak heran ya, tanahnya mereka saja subur, hitam. Bapak Ibu nggak percaya? Pergi ke sana, lihat tanah sana subur, tanahnya diberkati. Tanam apa subur itu resminya. Bapak Ibu lihat yang orang-orang tadi yang menabur itu kekurangan? Enggak. Bertahun-tahun saya nggak ada kekurangan. Kita harus jadi pelaku firman. Ada amin. Ada amin. Saya ini sangat termotivasi Pak Bu kalau bicara soal menabur. Saya sudah menjadi pelaku. Dimanapun Tuhan bawa saya selalu mau jadi pelaku. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau hidup saya baik-baik saja, diberkati. Kita harus jadi melakukan firman. Dapat nubuatan, punya anak. Nggak masuk akal. Itu orang yang tadi kena racun itu, namanya orang kampung kerja, nggak ngerti. Kena racun rumput hitam itu tangan. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, lihat, aduh. Kalau doakan orang sakit mah sembuh, doakan orang pincang Tuhan pulihkan, doakan orang encok Tuhan pulihkan, doakan orang sakit tulang belakang Tuhan pulihkan, doakan orang flu Tuhan sembuhkan. Ini, aduh. Saya berpikir, ini harus operasi plastik Tuhan. Tapi Tuhan kita bisa melakukan apa saja. Ya, saya ambil air aqua, saya doakan, saya oles, ya Tuhan sembuhkan. Itu semua hilang, bercak-bercak hitamnya. Kok bisa? Kuasa kebangkitan Tuhan yang melakukan itu. Ada amin. Kamu sudah mendengar firman Tuhan. Saya nggak akan tinggalkan tempat ini tanpa saya berdoa buat orang. Karena kamu sudah mendengar firman Tuhan, saatnya kamu harus terima manifestasi kuasa Dia. Itu yang penting. Firman penting, sangat penting. Tapi kamu butuh juga Tuhan bekerja dalam hidupmu. Itu penting. Supaya kamu melihat, merasakan, dan mengalami. Nanti setelah itu kamu keluar dari tempat ini,
kamu cerita sama orang apa yang Tuhan perbuat dalam hidupmu. Kalau saya pelayanan di setiap gereja, saya tidak percaya kalau ada orang didoakan nggak sembuh dan sebagainya. Saya sangat punya optimis yang tinggi karena saya tahu Tuhan saya mati dan tidak ada kuasa satu pun menahan dia untuk bangkit. Berdasarkan itu, saya percaya apa Yesus ada apa yang Paulus katakan di Efesus. Saya berdoa kuasa kebangkitan itu bekerja dalam diri saya dan juga pada saudara, Bapak Ibu terkasih di tempat ini. Kuasa kebangkitan itu membuat Anda, kalau Anda sakit, Anda dipulihkan. Kuasa kebangkitan itu membuat Anda kalau saat ini yang susah ekonomi, Tuhan akan buka jalan buat Anda. Tadi saya sudah bilang, kau udah dengar firman Tuhan, kamu harus memberilah, jangan menahan itu. Kuasa kebangkitan itu akan memulihkan hubunganmu dengan keluarga yang bertahun-tahun retak. Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup sembuhkan. Pada pagi ini firman sudah diberitakan. Yang mau didoakan, maju ke depan.